Hari ini Kamis 30 November 2023. Tempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Cibinong akan berlangsung sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rehano Diamang dengan nomor perkara 521/PDNB/2023 dari Pengadilan Negeri Cibinong. Sidang akan diperiksa dan dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Dimohon para hadirin sidang dipersilakan untuk duduk dan berdoa tertib. Para persidangan berlangsung dari lancar proses persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin yang berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong dengan memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 31/PDNB/2023 Cibinong atas nama terdakwa Rehano Diamang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk soal terdakwa saja. Silakan. Baik, saudara terdakwa silakan memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan sehat? Ini saya dalam keadaan sehat, rohani dan jasmani dan sehat mengikuti seperti yang Allah. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana telah terdapatkan oleh AP. Nama lengkap saudara Rehano Nurdianto alias Rehano, apakah benar? Umurnya 20 tahun. Tempat dan tanggal lahir Palembang 25 Maret 1990. Jenis kelaminnya laki-laki dan keluarga negara Indonesia. Agamanya Islam dan alamatnya Kampung Jambu di RT 02 RW 08 Desa Ciledug Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan bukannya ada masing-masing. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat hukum. Baik, tolong perkenalkan diri. Baik, yang mulia, saya Romani Satria Pradayati SH bertindak selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat khusus tanggal 17 Oktober 2023. Yang satu umum, apakah saudara sudah siap yang surat dakwaannya? Ya, kami siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dengan ini membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Rehano Diamang alias Rehano sebagai berikut. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20 WIB bertemu di Kampung Jambu Dipa RT 02 RW 08 Desa Ciledug Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dengan ini sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Habibah Rizky dengan cara menampar wajah korban dengan tangan kanan hingga mengenai pipi kiri dekat mata. Kedua, memukul wajah kanan korban dengan tangan kanan. Ketiga, menendang paha korban dengan kaki kiri. Keempat, memukul paha dan kaki korban menggunakan atau sebanyak 3 kali. Kelima, mencengkram tangan kanan korban hingga memat. Bahwa penganiayaan ini dilakukan oleh terdakwa karena merasa cemburu atas korban sering melakukan video call dengan laki-laki lain. Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan Visum et Repertum nomor 00864 garing RSUD titik E garing IFM
titik FK garing 7 Romawi 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Hafiful Syah SP FM dari RSUD Cibinong ditemukan luka-luka nomor di bagian 1 kelopak mata kanan, kedua tangan kanan, keempat kaki kanan dan kaki kiri bagian atas, kelima keempat betis. Perbuatan terdakwa diatur di ancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Demikian pembacaan surat dakwaan kami yang mulia. Oke, baik. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibaca oleh saya mengerti? Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang disebutkan? Tidak, yang mulia kami kalau tidak mengajukan eksepsi pada saat ini kami akan memberikan keterangan saja. Baik, karena tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah ya, kami akan mengajukan beberapa alat bukti dari saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap, untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Oke, karena jaksa penuntut umum siap, maka sidang akan ditunda. Panitra, pada tanggal berapa kita bisa melanjutkan sidang lanjutan? Di sini yang mulia persidangan akan dilanjutkan atau diadakan pada tanggal 6 Desember 2020. Apakah ada persidangan pada hari ini? Iya, itu. Baiklah, sidang hari ini ditunda 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Senin pukul 9 dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang ini dilanjutkan. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor 521 garing B garing 2023 garing P atas nama terdakwa Lehan Rudiantono, Luhut Sakipa dan Rupal. Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, maka sidang hari ini beragenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi-saksi dan alat bukti sudah siap? Sudah siap, mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang dihadirkan sidang ini? 2 orang yang enggak. Baik, silakan menghadirkan saksi terdakwa. Baik, majelis saksi atas nama kami dia silakan memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa, hakim ini sebagai Saksi di sini merupakan korban penganiayaan yang akan memberikan keterangan terkait dengan konsentrasi fisik yang dilakukan oleh terdakwa Rayhan kepada dirinya yang berbeda. Oke, baik. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang bersedia memberikan keterangan di sidang ini? Baik, kami akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama Habibah Rizkia Al-Haidar. Tempat tanggal lahir Palembang 21 Mei tahun 2000. Jenis kelaminnya perempuan dan agamanya Islam. Alamatnya Kampung Jambu, Pak Desa Cilegut, Timur Sukaraja Bogor. Pekerjaannya karyawan swasta. Apakah seluruh keterangan identitas tersebut benar dan sesuai dengan tekanan dan mencabut tanda penduduknya? Benar, semua keterangan tersebut. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan yang saya ini, undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu untuk saudari bersedia disumpah. Dimohon untuk bersumpah ke depan dan saksi dimohon berdiri. Saksi, tolong ikuti kata-kata saya.
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudara akui. Untuk itu kami berharap saudari memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, sekarang saudari dapat memberikan keterangan apakah saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia, kami sempat berhubungan sebagai saksi. Apakah saudari tahu mengapa saudari diminta menjadi saksi dalam perkara ini? Tahu yang mulia, karena saya adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Silakan menjelaskan apa yang terjadi menurut saudara. Pada malam 24 Juli 2023 sekitar pukul 9 malam, saya berada di kamar rumah kontrakan saya bersama terdakwa. Tiba-tiba terdakwa menendang saya dan menyuruh saya meminta uang kepada teman Facebook saya. Saya sempat memberi uang 50.000, tapi ketika saya menolak untuk diminta lebih, dia mulai menganiaya saya. Dia menendang, menampar, memukul wajah saya, mencekik, memukul kaki dan muka saya berkali-kali dengan lato-lato, bahkan memukul kepala saya juga dengan botol anggur merah. Tindakan ini disaksikan oleh anak saya yang berumur 3 tahun ini. Apakah saudari sempat memeriksa diri rumah sakit? Ya, yang mulia, saya sempat ke RSUD Cibinong dan hasil visumnya menyebutkan ada memar di tangan, kaki, dan wajah saya. Apakah saudari memiliki luka-luka bukti luka-luka itu? Saya sempat memfoto luka saya dan mengirimnya ke adik saya, Andrea. Saya juga menceritakan kejadian ini ke teman saya yang mulia. Apakah benar saudari tinggal bersama terdakwa? Benar yang mulia, saya tinggal bersama kurang lebih 3 bulan karena terdakwa menjanjikan akan menikahi saya. Apakah ada bukti-bukti lain selain yang saudara sebutkan tadi? Hanya itu yang mulia. Apakah setelah kejadian tersebut Anda sempat berkomunikasi dengan terdakwa? Tidak yang mulia, setelah kejadian tersebut saya hanya menangis dan mengurung diri di kamar. Baik, saudari dapat penuh, silakan serahkan pada bukti ke majelis. Baik, Kita secara hukum untuk pertanyaan untuk memeriksa. Baik. Apakah barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saudari? Ini benar yang mulia, barang-barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memukul saya. Atau itu digunakan berkali-kali untuk memukul kaki dan paha saya, sedangkan botol anggur merahnya diberikan ke kepala saya. Oke, seperti biasa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia saudari saksi. Apakah saudari yakin perbuatan tersebut akibat perbuatan terdakwa? Sangat yakin karena saya mengalami hal itu. Apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian? Hanya anak saya sendiri yang menyaksikan kejadian itu. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan dari DPU cukup. Oke, untuk itu apakah ada pertanyaan dari penasihat hukum? Ada, ya. Saudari saksi, Anda menyatakan bahwa klien kami memukul dan menendang saudari. Apakah saat itu saudari berusaha melawan atau mencoba keluar dari kamar? Saya tidak sempat melawan, saya pada saat itu sedang berbaring, lalu tiba-tiba dia masuk dan langsung menyerang saya. Saya sangat ketakutan dan jadi saya bingung harus berbuat apa. Saudari juga mengatakan bahwa klien kami memukul dengan menggunakan lato-lato berwarna orange. Apakah saudari yakin benda itu menyebabkan luka-luka yang dialami saudari? Saya sangat yakin karena saya melihat langsung kejadian tersebut saat dia memukul saya dengan benda itu berkali-kali di kaki dan paha saya. Apakah selain lato-lato ada benda lain yang digunakan klien kami untuk melukai saudari? Ada dia juga sempat membawa botol minyak dan memukulnya ke kepala saya. Apakah ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut secara langsung selain anak saudari? Tidak ada, pada saat itu hanya anak saya yang melihat. Baik, satu pertanyaan terakhir. Setelah kejadian itu apakah saudari langsung melakukan visum? Ya, saya pergi ke Budaya Cibinong saat setelah kejadian, hasil visumnya juga mencatat semua luka saya. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan dari saya cukup. Oke, apakah ada pertanyaan dari hakim penuntut itu? Terima kasih, Majelis.
Saudari saksi, berdasarkan berkas perkara dan hasil visum, disebutkan bahwa saudari mengalami luka-luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti kelopak mata, tangan, dan juga kaki. Apakah saudari dapat menjelaskan bagaimana luka-luka itu terjadi? Iya yang mulia, luka itu terjadi karena saya dipukul berulang kali dengan tangan dan lato-lato, lalu saya ditampar dan ditendang. Saat itu saya tidak sempat melawan karena posisi saya sedang tiduran dan dia langsung menyerang saya. Apakah saudari melihat secara jelas benda apa yang digunakan terdakwa untuk memukul saudari? Iya yang mulia, saya melihat dengan jelas dia memukul saya dengan lato-lato berwarna oranye beberapa kali mengenai paha dan kaki saya. Apa ada orang lain pada saat kejadian tersebut? Tidak, pada saat itu hanya anak saya berusia 3 tahun. Baik, setelah kejadian itu, saudari sempat melapor atau memberitahu kepada orang lain? Iya yang mulia, saya langsung menghubungi adik saya dan mengirim foto-foto luka saya. Saya juga cerita ke teman saya, Anizal Pemahir. Baik, cukup majelis. Oke, Bapak dari yang kedua ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih majelis. Saudari saksi, dalam persidangan ini saudari telah menjelaskan bahwa saudari tinggal bersama terdakwa selama kurang lebih 3 bulan. Apakah selama waktu tersebut saudari pernah mengalami kekerasan selain pada malam tersebut? Iya yang mulia, sebelumnya juga pernah ada kekerasan, tapi pada saat itu tidak sepadan malam itu. Saat itu dia hanya marah, lalu hanya membanting barang atau menarik tangan saya. Tapi yang paling parah terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Saudari juga menyebutkan bahwa terdakwa memaksa saudari untuk meminta uang kepada teman Facebook. Apakah tekanan atau ancaman ini sering terjadi? Beberapa kali yang mulia, tapi saya waktu itu takut karena kalau saya menolak dia langsung marah dan kasar. Jadi saya terpaksa menolak. Apakah saudari pernah melaporkan tindak kekerasan ini kepada polisi sebelum kejadian tanggal 24 Juli itu? Tidak yang mulia, saya takut dan saya masih berharap dia bisa berubah. Tapi setelah kejadian terakhir saya sudah tidak kuat. Baik, terakhir, apakah setelah kejadian malam itu saudari masih tinggal bersama terdakwa? Tidak yang mulia, setelah kejadian tersebut saya langsung keluar dari rumah dan langsung ke keluarga saya. Baik, cukup majelis. Oke, sebelum kami akhiri pemeriksaan terhadap saudari saksi, majelis ingin memastikan satu hal penting. Apakah saudari mengalami trauma atau dampak psikologis setelah kejadian tersebut? Ya yang mulia, saya sangat trauma. Sampai sekarang saya masih sering cepat-cepat kalau mendengar suara keras. Saya juga jadi sulit tidur, terutama ketika mengingat kejadian tersebut. Anak saya juga itu terkena dampaknya, jadi dia sering menangis dan takut untuk bertemu orang baru. Apakah saudari mendapatkan pendampingan atau perawatan setelah kejadian itu? Saya sempat dibantu oleh adik saya untuk konsultasi dengan psikolog yang mulia, tapi karena keterbatasan biaya, saya tidak sanggup melanjutkan. Apakah ada upaya dari terdakwa untuk meminta maaf atau menghubungi saudara setelah kejadian? Ya yang mulia, dia sempat minta maaf lewat warisan, tapi saya tidak membalas. Saya benar-benar tidak sanggup lagi, jadi saya hanya ingin dia dihukum agar saya dan teman saya bisa hidup. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kami memahami keberanian saudari dalam memberikan kesaksian ini. Kami mohon agar saudari tetap tabah dan fokus pada pembelaan diri. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, bagaimana dengan keterangan yang saudari berikan? Apakah semuanya benar? Benar yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka keterangan dari saksi dianggap sudah cukup. Terima kasih atas kesadaran saudari. Jika dibutuhkan, majelis hakim akan memanggil kembali di sidang berikutnya. Silakan. Saudara jaksa, silakan memberikan saksi. Baik, kemudian saksi atas nama saudara Joshua Sudial silakan masuk ke persidangan. Saudara jaksa, saksi sini bagaimana? Saksi di sini merupakan ayah korban akan memberikan keterangan mengenai tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Oke, baik. Saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan. Baiklah, yang pertama saya akan menanyakan identitas saudara. Mohon dijawab dengan jelas. Nama Joshua Sependial. Betul yang mulia. Tempat dan tanggal lahir Bogor 18 Februari 1970. Betul yang mulia. Agamanya Kristen. Betul yang mulia. Alamatnya Jalan Cikaret Indah nomor 5 Cibinong Kabupaten Bogor. Betul yang mulia. Pekerjaan wira swasta.
Apakah seluruh keterangan identitas tersebut benar dan sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk saudara? Betul yang mulia, semua keterangan tersebut sesuai dengan yang kita. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Saya bersedia yang mulia. Dimohon untuk juru sumpah untuk ke depan dan saksi dimohon untuk berdiri untuk disumpah. Ikuti ucapan saya. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, dikarenakan saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut, untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui hubungan antara terdakwa dan korban? Iya yang mulia, saya mengetahui bahwa mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kasih dan sempat tinggal bersama selama beberapa bulan. Apakah saudara mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2023? Saya tidak melihat langsung yang mulia, tapi saya menerima pesan dari korban beberapa saat setelah kejadian. Ia mengirimkan foto luka-lukanya dan menceritakan apa yang terjadi. Saya sendiri langsung merasa terpukul melihat kondisinya. Oke. Jaksa penuntut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal korban secara pribadi? Ya, dia anak saya. Dia sering curhat ke saya sejak sebelum tinggal bersama terdakwa. Apakah sebelumnya korban pernah bercerita soal kekerasan di dalam hubungan mereka? Pernah beberapa kali dia cerita kalau terdakwa mudah emosi dan pernah membanding barang di rumah, tapi saya tidak menyangka akan separah itu. Apakah saudara saksi melihat langsung kondisi korban setelah kejadian? Saya sempat menemui korban 2 hari setelah kejadian. Saya melihat langsung luka-luka di wajah dan tangannya. Korban juga terlihat sangat ketakutan dan terus-menerus menangis. Itu kita melihat dari umum. Oke, apakah penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki bukti komunikasi atau tangkapan layar dari korban pada kejadian ini? Ada. Saya memiliki dan menyimpan pesan WhatsApp dan foto-foto yang dia kirim malam itu. Jika dibutuhkan, saya siap menyerahkannya ke pengadilan. Apakah saudara melihat langsung bahwa yang melakukan penganiayaan terdakwa? Saya tidak melihat langsung, tapi korban menyebut bahwa terdakwa dengan jelas dan saya tahu mereka tinggal berdua saja di rumah. Cukup yang mulia. Oke, baik. Hakim mengambil satu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saudara saksi, setelah saudara menerima kabar bahwa anak saudara dianiaya, apakah saudara sempat menanyakan langsung kepada korban mengenai kronologi kejadian tersebut? Iya yang mulia, saya langsung menanyakan kepada Vira. Dia menceritakan bahwa saat kejadian dia sedang berada di kamar, lalu terdakwa masuk dan langsung menendang serta memukulnya karena cemburu. Dia juga mengaku dipukul pakai lato dan botol lambung. Menurut saudara, perbuatan terdakwa ini sudah dilakukan berulang kali. Iya yang mulia, menurut pengakuan dia, ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya dia juga pernah dipukul dan ditendangi, tapi tidak separah yang terakhir ini. Oke, apakah dari yang anggota kedua ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah menurut pengamatan saudara korban mengalami trauma setelah kejadian? Sangat yang mulia. Korban bahkan sempat mengunci diri di kamar selama 2 hari penuh. Anak korban juga jadi lebih pendiam dari biasanya. Apakah saudara yang menyarankan korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib? Betul yang mulia. Saya bilang kepadanya, sudah cukup kamu diam selama ini, karena dia harus melindungi diri dan anaknya. Baik, cukup majelis. Terima kasih. Sebelum saudari meninggalkan ruang sidang, ada satu hal lagi yang ingin kami pastikan. Saudari saksi, dari pilihan saudara, secara pribadi, bagaimana kondisi kejiwaan korban pasca kejadian? Yang mulia, terus terang saya sangat khawatir dengan kondisi mentalnya.
Saat saya datang menemuinya, dia seperti orang yang kehilangan arah. Dia sulit berbicara, pandangannya kosong, dan hanya bisa memeluk anaknya sambil menangis. Itu sangat tidak seperti dirinya yang saya kenal. Apakah menurut saudara korban memerlukan perlindungan atau pendampingan yang lebih lanjut? Iya yang mulia, menurut saya itu tidak hanya butuh perlindungan hukum, tapi juga pemulihan psikologis. Anak korban juga sangat berguncang. Mereka butuh waktu untuk bisa pulih kembali. Oke, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi, kami sangat menghargai kepedulian dan keberanian saudara dalam memberikan keterangan yang jujur dan membantu proses peradilan. Terima kasih yang mulia, saya ingin keadilan ditegakkan. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan. Silakan. Persidangan. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Dari yang mulia. Saudara jaksa, penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang ingin dihadirkan di persidangan? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan untuk memberikan keterangan yang meringankan saudara? Tidak yang mulia. Karena tidak ada lagi saksi yang dihadirkan, maka agenda pemeriksaan saksi telah selesai. Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitra. Tanggal berapa Panitra? Oke, dengan itu agenda selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2025 terhadap terdakwa Rayhan Nurdiantono. Dengan demikian sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong nomor 521-PDTTIP-2023-PEN Cibinong atas nama terdakwa Rayhan Nurdiantono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Saudara terdakwa, silakan maju dan duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat, rohani dan jasmani dan siap mengikuti yang hari ini. Baik, karena identitas saudara telah dicatat pada sidang sebelumnya, mari kita langsung masuk ke pokok perkara. Saudara terdakwa, apakah benar pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul jam 9 malam, saudara melakukan penganiayaan terhadap saudara Habibah Rizky? Ya, yang mulia, saya mengaku telah melakukan itu. Tolong dijelaskan bagaimana kejadian tersebut. Pada saat itu saya cemburu karena korban sering melakukan video call dengan laki-laki lain. Namun saya sudah mengakuinya, tetapi dia mengabaikan saya. Saya jadi terbawa emosi. Lalu saya menangkap pipinya satu kali, memukul wajahnya dan menendang pahanya. Saya juga memukul pahanya dengan lato-lato dan mencengkram tangan kanannya hingga mematah. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam satu waktu atau berbeda hari? Semuanya terjadi dalam satu waktu ini. Setelah kejadian itu, apakah saudara melihat korban mengalami? Ya, saya lihat ada luka-luka di matanya dan di tangannya juga ada dan di paha-pahanya. Lalu apa yang saudara rasakan ketika melihat semua luka-luka itu? Saya merasa menyesal, saya benar-benar merasa menyesal ini. Saudara jaksa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, saudara terdakwa, benarkah saudara menggunakan lato-lato sebagai alat untuk memukul korban sebanyak lebih dari 3 kali? Benar, saya memukul korban di kaki dan di paha dengan lato karena pada saat itu saya sangat merasa kesal dengan pacar saya. Apakah saudara terdakwa juga memukul kepala korban dengan botol anggur merah? Ya, saya memakai botol, tapi saya sangat kesal telah melakukan kekerasan tersebut. Baik. Apakah saudara sudah pernah dihukum sebelumnya? Mengapa saudara tidak belajar dari pengalaman tersebut? Saya memang pernah dihukum sebelumnya, tapi saya sungguh ingin berubah. Kejadian ini jadi pembelajaran besar bagi saya. Cukup yang mulia.
Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara Rehan, apakah benar bahwa saudara telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan sejak awal penyidikan hingga di persidangan ini? Benar, saya mengakuinya dari awal dan saya masih menyesal. Apa yang mendorong saudara melakukan kekerasan pada korban? Saya terbawa emosi karena saya cemburu saat korban video call dengan laki-laki lain. Apakah ini kejadian perdana atau sebelumnya sudah pernah ada kejadian seperti ini? Kami telah bertangkap, tapi tidak sampai seperti ini. Ini pertama kalinya saya sampai melakukan kekerasan fisik. Setelah kejadian itu, apakah saudara menunjukkan rasa penyesalan atau upaya untuk meminta maaf? Ya, saya merasa menyesal. Saya sadar bahwa perbuatan saya itu salah. Baik, cukup yang baik. Oke, silakan nanti mengambil dulu apakah yang bertanya. Saudara terdakwa, jelaskan secara rinci urutan tindakan saudara pada malam kejadian. Saya mendapati diri korban, memukul wajah kanan, menendang pahamnya, memukul kaki dengan abu-abu, mencapram tangannya, dan memukul kepala dengan botolan darah. Apakah saudara sadar bahwa anak korban menyaksikan kejadian tersebut? Ya, saya sadar anak korban menangis dan itu membuat saya lebih menyesal lagi. Baik, jadi aku mengambil dulu apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saat itu saudara dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan? Tidak, yang mulia, saya sadar penuh saat kejadian itu. Apakah saudara merasa menyadari bahwa rasa cemburu tidak membenarkan kekerasan fisik? Sekarang saya menyadari hal itu, saya salah besar melakukannya. Apa yang akan saudara lakukan jika diberi kesempatan memperbaiki diri? Saya akan menjalani proses hukum dan memperbaiki diri. Saya ingin berbenah dan tidak mengulangi kesalahan saya. Baik, cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan pada waktu yang telah ditentukan dengan agenda pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut agar segera dipersiapkan tuntutannya, dengan demikian sidang ditunda. Lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Cibinong nomor 521/PIC-B/2023 Cibinong atas nama terdakwa Rehan Nurdirwan Audinya akan dibuka dan dibuka untuk umum. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, maka agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Silakan, saudara terdakwa ke depan. Pada saudara jaksa, silakan membacakan tuntutannya. Baik, yang mulia. Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan serta berdasarkan keterangan saksi, hasil visum dan pengakuan terdakwa sendiri, maka kami jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Rehan Nurdirwan alias Rehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan ini kami sampaikan. Semoga majelis hakim yang mulia berkenan dan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Terima kasih. Oke, baik. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, yang mulia. Apakah penasihat hukum akan mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan pidana tersebut? Ya, saya akan mengajukan pembelaan. Yang mulia, saya mohon waktu untuk mempersiapkannya. Jaksa penuntut umum, apakah saudara bersedia sidang ini ditunda untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menyiapkan pembelaannya? Iya, saya setuju.
Baiklah, persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Dengan demikian sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong nomor 521-P-2023-2023-PN Cibinong atas nama terdakwa Ryan Nurjantono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk sesuai agenda persidangan hari ini, kita akan mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya atas tuntutan pidana yang dibacakan jaksa penuntut umum. Silakan dulu, terdakwa untuk menjelaskan. Silakan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan pledoi. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, izinkan kami menyampaikan pembelaan terhadap klien kami, terdakwa Ryan Nurjantono atas tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. 1. Bahwa terdakwa memang mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun kami mohon Majelis Hakim memperhatikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi emosional dan tidak direncanakan sebelumnya. 2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya secara tulus dan selama proses persidangan bersikap kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 3. Bahwa terdakwa masih berusia muda dan telah menjalani masa tahanan sejak proses penyidikan. Ia juga pernah menjalani hukuman sebelumnya dan baru keluar dari lapas, sehingga kini ia memiliki semangat untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. 4. Bahwa hubungan terdakwa dan korban sebelumnya merupakan hubungan asmara, sehingga perbuatan yang terjadi bukan berasal dari niat jahat, tetapi dipicu oleh kecemburuan dan konflik pribadi. 5. Kami mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan asas keadilan yang berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata pembalasan serta memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Demikian pembelaan ini kami sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan yang arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan. Terima kasih. Oke, saudara terdakwa, apakah saudara ingin menambahkan sesuatu secara pribadi? Ya, yang mulia, saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya dan saya mohon ampun kepada korban dan korbannya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini. Mohon saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup saya. Oke, baiklah. Karena pembelaan telah disampaikan, maka sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan agenda pembacaan kesimpulan, dengan demikian sidang ditunda. Lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Cibinong nomor 521-P-2023-PN Cibinong atas nama terdakwa Ryan Nurjantono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Silakan dulu terdakwa untuk maju ke depan. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan yang telah berjalan, kami menyimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Ryan Nurjantono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. 2. Bahwa keterangan saksi korban Habibah Rizkia, saksi Joshua Sevendiel telah bersesuaian satu sama lain dan diperkuat oleh visum et repertum yang menyatakan adanya luka-luka akibat kekerasan benda tumpul. 3. Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan. 4. Bahwa perbuatan terdakwa tergolong kejam dilakukan berulang dan disaksikan oleh anak korban yang masih balita. Oleh karena itu, kami tetap pada tuntutan yang telah kami sampaikan, yakni menuntut pidana penjara selama 2 tahun. Terima kasih. Oke. Karena jaksa penuntut umum telah membacakan kesimpulannya, selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, setelah mencermati seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban.
Namun hal tersebut dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan tanpa niat untuk mencelakai secara serius. 2. Bahwa terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, menyesal, dan menyampaikan permintaan maaf secara tulus kepada korban dan keluarganya. 3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyebabkan luka berat ataupun kematian, dan korban tidak mengajukan keberatan atas tuntutan ganti rugi. 4. Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan niat untuk memperbaiki diri ke depannya. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, bahkan bila perlu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani pidana dengan alternatif seperti pembinaan atau pembebasan bersyarat. Terima kasih. Yang mulia majelis hakim SLO. Oke, terima kasih kepada penasihat hukum atas pembacaan kesimpulannya. Dengan demikian, agenda pembacaan kesimpulan telah selesai. Sidang dilanjutkan pada hari telah ditentukan dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Cibinong nomor 521/PD-B/2003/PN Cibinong atas nama terdakwa Rayhan Nurdiantono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan amar putusan dari majelis hakim. Sebelum itu terdakwa silakan berkenan. Saudara terdakwa, diberitakan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara sudah siap mendengar putusan yang dibacakan? Ya, saya sudah siap yang mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Rayhan Nurdiantono, tempat tinggal Palembang 25 Maret 1997, pekerjaannya mahasiswa dan beralamat Kampung Jambu Dipa, Desa Cirebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pertimbangan mengenai fakta. Yang pertama, bahwa terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2022 dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan. Yang kedua, bahwa pada 24 Juli 2023 sekitar pukul 21 WIB terjadi kekerasan oleh terdakwa kepada korban yang disebabkan oleh rasa cemburu. Selanjutnya, bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan kosong menggunakan lato-lato dan memukul kepala korban dengan botol air merah. Yang keempat, bahwa keterangan korban dikuatkan oleh saksi-saksi serta visum et repertum dari RSUD Cibinong yang menyatakan adanya luka memar akibat kekerasan benda tumpul. Yang terakhir, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya selama persidangan berlangsung. Pertimbangan mengenai hukum, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, bahwa unsur perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain telah dipenuhi, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah terdakwa adalah residivis. Perbuatan dilakukan secara kejam dan disaksikan oleh anak korban. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Oke. Majelis Hakim akan memberi amar putusan dengan mengadili. Pertama, menyatakan terdakwa Rayhan Nurdiantono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitakan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Saudara terdakwa, apakah saudara memahami isi putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah saudara memahami isi putusan ini? Saya memahami. Kepada penasihat hukum, apakah saudara ingin menunjukkan upaya hukum? Kami akan memberikan terkait hal ini yang mulia. Oke. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor register nomor
521-PID.B/2023-PNJ atas nama terdakwa Raihan Nurdiantono dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.